Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra dari kelas A23 dengan NIM 23801009. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan judul Aspek-aspek yang mengalami perkembangan individu. Baik, kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian aspek-aspek perkembangan individu. Aspek-aspek perkembangan individu adalah dimensi atau bidang utama dalam diri seseorang yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara bertahap sepanjang rentang kehidupan, mulai dari masa bayi hingga lanjut usia. Perkembangan ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan meliputi berbagai aspek seperti perkembangan fisik, kognitif, sosial, serta moral dan spiritual. Setiap aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi pembentukan kepribadian serta pola perilaku hidup individu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aspek-aspek perkembangan individu. Jadi ada 5 aspek-aspek perkembangan individu. Yang pertama dari segi aspek fisik atau biologis, yang kedua aspek kognitif atau intelektual, kemudian aspek sosial, aspek emosional, dan aspek moral dan spiritual. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu aspek fisik atau biologis. Aspek biologis dalam perkembangan individu adalah seluruh perubahan fisik dan fisiologis yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Perkembangan ini meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan sistem organ, perkembangan otak dan sistem saraf, serta kematangan seksual. Tahap-tahap ini penting seperti masa bayi, kanak-kanak, pubertas, hingga dewasa ditandai dengan perubahan biologis yang signifikan. Proses ini umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik yang diturunkan dari orang tua, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti nutrisi, kesehatan, lingkungan, dan pola hidup. Contohnya, ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja, tinggi dan berat badan mereka akan bertambah. Mereka juga mulai bisa melakukan gerakan tubuh yang lebih terorganisasi seperti berlari, melompat, dan menulis dengan rapi. Kemudian yang kedua, aspek kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif mencakup perubahan yang terjadi dalam kemampuan berpikir individu, termasuk cara mereka memperoleh, mengelola, menyimpan, dan menggunakan informasi sebagai dasar untuk memahami dunia dan sekitarnya. Aspek kognitif adalah salah satu dimensi utama dalam perkembangan individu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Aspek ini mencerminkan cara seseorang mengelola informasi dan berinteraksi secara mental dengan lingkungan di sekitarnya. Contoh sederhananya, ketika anak mulai bisa mengenali warna, bentuk, dan angka, itu adalah bagian dari perkembangan kognitif. Semakin bertambah usia, anak akan belajar membaca, berhitung, dan memahami cerita. Mereka juga mulai bisa membuat keputusan sendiri, seperti memilih pakaian atau merencanakan kegiatan harian. Kemudian yang ketiga, aspek sosial. Aspek sosial adalah bagian dari perkembangan individu yang berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial melibatkan pemahaman terhadap norma sosial, empati, kerjasama, serta kemampuan mengelola hubungan interpersonal dalam berbagai konteks. Sejak usia dini, individu mulai belajar bersosialisasi melalui lingkungan keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, kemudian berkembang melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat. Contohnya, saat anak mulai bermain bersama teman, belajar berbagai mainan, dan menunggu giliran, itu menunjukkan perkembangan sosial. Seiring dengan bertambahnya usia, mereka mulai belajar berkembang sama dalam atau bekerja sama dalam kelompok, menghormati pendapat orang lain, dan mengikuti aturan. Kemudian sejak remaja juga mulai membangun persahabatan yang lebih dekat dan belajar memahami perasaan orang lain. Kemudian yang keempat, aspek emosional. Aspek emosional adalah bagian dari perkembangan individu yang berkaitan dengan kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan perasaan secara sehat dan tepat.
Perkembangan emosional dimulai sejak bayi yang belajar merespon rangsangan dengan ekspresi emosional sederhana seperti senyum atau menangis. Seiring bertambahnya usia, individu semakin mampu memahami berbagai emosi yang lebih kompleks, seperti rasa marah, sedih, cemburu, dan empati. Contohnya, ketika anak kecil merasa sedih karena mainannya rusak dan bisa mengatakan "aku sedih", itu menunjukkan perkembangan emosional. Anak juga belajar mengendalikan amarah saat tidak mendapatkan keinginannya. Seiring bertambah usia, mereka mulai memahami perasaan orang lain seperti ikut merasa senang ketika temannya bahagia. Mereka juga belajar menenangkan diri saat cemas atau marah. Kemudian yang terakhir adalah aspek moral dan spiritual. Aspek moral dan spiritual adalah bagian penting dalam perkembangan individu yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip hidup yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Aspek moral mencakup pemahaman tentang benar dan salah, keadilan, tanggung jawab, serta kemampuan membedakan antara perilaku yang baik dan buruk. Sementara aspek spiritual berkaitan dengan pencarian makna hidup, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, dan perkembangan kesadaran batin yang mendalam. Contohnya, anak mulai belajar jujur, tidak mengambil barang orang lain, dan meminta maaf saat berbuat salah. Mereka juga mulai memahami pentingnya berdoa, menghormati orang tua, dan bersikap baik kepada sesama. Seiring bertambahnya usia, anak akan belajar untuk bertanggung jawab, menepati janji, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dari faktor internal. Faktor internal adalah segala kondisi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan memiliki pengaruh langsung terhadap proses perkembangan fisik, psikologis, serta perilaku individu. Faktor ini mencakup aspek biologis seperti genetik dan struktur tubuh, serta aspek psikologis seperti kepribadian, motivasi, minat, dan kondisi emosi. Faktor internal memiliki pondasi utama dalam merespon dan memanfaatkan pengaruh lingkungan eksternal. Faktor internal ini mencakup semua aspek yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan berpengaruh langsung terhadap arah serta kualitas perkembangannya. Contohnya, faktor keturunan atau genetik, di mana seorang anak mewarisi sifat-sifat fisik seperti tinggi badan, warna kulit, atau kecerdasan dari orang tuanya. Selain itu, kondisi kesehatan tubuh juga sangat berpengaruh. Anak yang sehat akan tumbuh dan belajar dengan baik. Kemudian anak yang lebih sering sakit juga memiliki pertumbuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua pengaruh yang berasal dari luar individu dan turut membentuk arah serta kualitas perkembangan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ini mencakup lingkungan keluarga, pendidikan, teman sebaya, budaya, media, serta kondisi sosial dan ekonomi. Lingkungan eksternal yang mendukung dapat memperkuat potensi individu, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menghambat perkembangan secara menyeluruh. Faktor eksternal mencakup semua pengaruh dari luar diri individu yang membentuk dan mempengaruhi proses perkembangannya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan anak. Di dalam keluarga, anak belajar norma, nilai, dan aturan sosial. Hubungan yang hangat dan responsif antara orang tua dan anak dapat menciptakan rasa aman emosional, kepercayaan diri, dan dasar bagi pembentukan karakter. Contohnya, lingkungan keluarga di mana anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan dukung cenderung berkembang dengan baik secara emosional dan sosial. Sekolah juga berperan penting karena dari sanalah anak belajar ilmu pengetahuan, disiplin, dan bersosialisasi. Teman sebaya pun turut mempengaruhi, misalnya
anak bisa belajar kerjasama dan toleransi saat bermain dengan teman-temannya. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.